Baik, perkenalkan saya Zulfa Aulia dengan NIM 2019 0311 075. Di sini saya akan membahas ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Sebelumnya di sini ada pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses perpindahan suatu zat atau solut dari larutan asal atau padatan ke dalam pelarut tertentu. Ekstraksi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan melarutnya komponen-komponen yang ada dalam campuran. Di sini tujuan ekstraksi itu adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat pada simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama itu adalah jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Lalu yang kedua ada suhu. Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut di dalam pelarut. Lalu yang ketiga ada rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Lalu yang keempat, ada ukuran partikel. Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Lalu yang kelima, ada pengadukan. Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Lalu yang keenam, ada lama waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak, karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Lalu di sini ada metode konvensional yang akan saya bahas itu adalah tentang maserasi. Pengertian maserasi itu adalah maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Lalu di sini ada alat maserasi, itu ada bejana maserasi atau maserator, ada rotary evaporator, ada corong, ada kertas saring. Lalu di sini ada cara maserasi. Yang pertama, bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana maserasi atau maserator. Lalu yang kedua, tambahkan dengan 10 bagian pelarut, jika tidak dinyatakan lain etanol 70%. Lalu yang ketiga, kemudian tutup dan rendam selama 6 jam pertama sambil diaduk-aduk, diamkan selama 18 jam. Yang keempat, serkai, peras, ampas disaring sekurangnya 2 kali pengulangan dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Filtratnya dikumpulkan. Lalu yang kelima, uapkan pelarutnya dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Lalu selanjutnya ada pelarut yang digunakan dalam maserasi. Menurut Farmakope Indonesia, pelarut yang dapat digunakan pada maserasi itu adalah air, etanol, etanol air atau ether. Pilihan utama untuk pelarut pada maserasi adalah etanol, karena etanol memiliki beberapa keunggulan sebagai pelarut. Di antaranya, etanol bersifat lebih selektif, dapat menghambat pertumbuhan kapang dan kuman, bersifat non-toksik atau tidak beracun, etanol bersifat netral, memiliki daya absorpsi yang baik, dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan. Panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan berbagai zat aktif dan meminimalisir terlarutnya zat pengganggu seperti lemak. Lalu di sini ada keunggulan dan kelemahan proses ekstraksi maserasi. Keunggulannya itu yang pertama, cara pengerjaannya yang mudah. Lalu yang kedua, peralatannya relatif sederhana. Yang ketiga, cocok untuk zat yang tidak tahan panas. Yang keempat, terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak akan rusak. Lalu di sini ada kelemahannya, yaitu yang pertama, waktunya relatif lama. Yang kedua, perlu jumlah pelarut yang besar. Yang ketiga, proses ekstraksi kurang sempurna. Lalu di sini ada metode non-konvensional yang akan saya bahas itu adalah EAE atau Enzyme Assisted Extraction. Pengertian dari EAE itu sendiri
adalah metode ekstraksi dengan bantuan enzim merupakan salah satu metode aplikasi enzim dalam ekstraksi senyawa bioaktif yang ramah lingkungan. Metode ekstraksi dengan bantuan enzim merupakan salah satu metode ekstraksi non-konvensional untuk mengekstrak suatu senyawa aktif dengan bantuan enzim. Enzim memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau mengganggu dinding sel dan membran sehingga memungkinkan pelepasan senyawa aktif lebih baik dan efisien. Lalu di sini ada alat-alat dari ekstraksi EAE. Yang pertama itu adalah spektrofometer UV vis. Yang kedua itu adalah inkubator. Yang ketiga itu adalah hot plate. Yang keempat itu adalah inkubator shaker. Lalu selanjutnya di sini ada autoclave, mikrosentrifugasi, ada laminar airflow cabinet, ada mikropipet. Lalu selanjutnya cara enzim extraction itu yang pertama preparasi sampel dengan menggunakan enzim. Yang kedua diinkubasi selama 2-3 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, campuran dimasukkan dalam inkubator shaker selama 120 menit pada suhu 30 derajat dengan kecepatan 100 rpm. Yang keempat, hasil campuran yang telah homogen diambil filtratnya dan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3.500 rpm. Lalu yang kelima itu akan didapatkan hasil ekstraksi. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ekstraksi. Yang pertama itu ada komposisi dan konsentrasi enzim. Lalu yang kedua, ukuran partikel bagian tanaman yang akan diekstraksi. Yang ketiga, rasio padatan dengan air. Yang keempat, waktu hidrolisis. Dan yang kelima, kadar air dalam partikel. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.